Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Francisca. Saya mahasiswi dari UIN Raden Fatah Palembang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran menggunakan papan musi. Penggunaan papan musi, saudari kecil yang bernama Zaza akan menjelaskan mengenai pengertian penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta KPK dan FPB. Silakan disimak. Hai semuanya, perkenalkan saya Zaza. Saya akan menggantikan Ibu Emi untuk menjelaskan pengertian penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, KPK dan FPB. Ayo dengarkan. Penjumlahan merupakan operasi dasar aritmatika yang penjumlahannya dua buah bilangan menjadi sebuah bilangan. Contohnya 5 ditambah 3 sama dengan 8. Sedangkan pengurangan merupakan kebalikan dari penjumlahan. Contoh dari pengurangan adalah 3 dikurang 1. Selanjutnya, perkalian. Perkalian ini merupakan penjumlahan berulang atau satu bilangan dilipat gandakan sesuai dengan bilangan pengaliannya. Pembagian merupakan proses aritmatika dasar di mana satu bilangan dibicarakan menjadi bilangan yang lebih kecil sesuai dengan bilangan pembagiannya. KPK adalah kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. FPB adalah faktor terbesar yang sama dari bilangan yang dimaksud. Nah, itulah pengertian dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan KPK serta FPB untuk menghitung dan menggunakan media pembelajaran papan multifungsi. Tolong diperhatikan. Hai, kembali lagi. Sekarang tadi udah dijelasin kan sama saudari Zaza mengenai pengertian penjumlahan, perkurangan, perkalian, pembagian, KPK, dan FPB. Udah tahu nih pengertiannya apa aja. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara perhitungan menggunakan papan multifungsi. Gimana caranya ya berhitung dengan cara media papan musi? Mudah sekali, ayo kita lakukan. Oke, sekarang kita membutuhkan dua segitiga warna pink dan hijau. Sebenarnya segitiganya boleh bebas warnanya, mau warna merah, mau warna hijau, terserah. Itu adalah pilihan kalian semua. Nah, tapi saya menggunakan dua segitiga berwarna pink dan warna hijau dan pink. Untuk itu, kita lihat nih papan musinya. Ini adalah papan multifungsi untuk menghitung yang disebutin Zaza tadi. Udah ngerti kan pengertiannya tadi? Nah, ini adalah itu. Kemudian, saya akan kasih satu buah soal mengenai hitung penjumlahan. Contoh soal yang akan kita berikan ialah nih, 6 ditambah 5. Nah, kita membutuhkan dua warna segitiga berwarna nih, ada hijau dan pink. Kita udah siapin segitiga berwarna hijau sebanyak 6 buah dan pink ini sebanyak 5 buah. Kita taruh di papan musinya. Oke, kita taruh ya. Nah, tadi soalnya 6 ditambah 5. Nih, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 warna hijau. Kemudian 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 buah segitiga berwarna pink. Lalu, hasilnya berapa? Ini adalah penjumlahan, jadi kita berhitung secara berurutan. Nah, dari 1 sampai segitiga terakhir, kita lihat hasilnya ialah berada di segitiga terakhir. Nah, ternyata segitiga terakhirnya ada di angka 11. Jadi 6 ditambah 5 sama dengan 11. Oke nih, udah paham ya mengenai hal ini, mengenai penjumlahan. Nah, lalu kita akan menghitung pengurangan. Ini adalah contoh soal pengurangan. 14 dikurang 6. Beda dengan penjumlahan. Jika penjumlahan tadi kita menambahkannya dari angka terkecil hingga terbesar, kalau ini kita mengurangi dari angka terbesar hingga terkecil. Nah, ini kan ada 14 dikurang 6. Jadi kita siapkan 14 warna segitiga warna hijau. Ini ada 14 warna segitiga. Ada 14 segitiga berwarna hijau. Kemudian dikurang 6, kita siapkan 6 buah. Ini ya, 6 buah dari segitiga berwarna pink. Kita hitung tadi dengan cara
dari yang paling besar hingga terkecil. Nah, 14, 13, 12, 11, 10, dan 9. Ini adalah pengurangan. Jadi 14 dikurang 9 hasilnya adalah 8. Oke, sekarang udah paham kan cara pengurangannya itu? Kalau mengurangan papan musik, kita hitung dari yang paling besar, lalu hitung mundur, dan mundur sampai segitiga pengurangan terakhir selesai. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung perkalian. Perkalian berbeda dari penjumlahan dan penambahan. Nah, konsep dari ini adalah penjumlahan berulang. Jadi kita kalikan seberapa banyak angka dengan yang kita akan kalikan. Jadi ini adalah contoh soalnya. Nah, contoh soalnya yaitu 4 dikali 2. Jadi kita siapkan 4 buah warna hijau, segitiga warna hijau, dan 4 buah segitiga berwarna pink. Nah, ini kita udah siapkan 4 buah segitiga berwarna hijau dan segitiga berwarna pink. Lalu kita hitung. Ini kan perkalian silang. Jadi kita silang segitiganya. Warna hijau, hijau, dan pink. Nah, hasilnya berapa sih 4 dikali 2? Kita lihat segitiga terakhir ada di angka berapa. Nah, ada di angka 8. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Oke, udah paham juga ya pasti mengenai perkalian. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan perhitungan pembagian. Nah, perhitungan pembagian ini ada contoh soal. Nih. Oke, kita lanjutkan. Tadi perkalian, sekarang adalah pembagian. Ini adalah salah satu contoh soal pembagian. Oke, 15 dibagi 3. Bagaimana cara perhitungannya? Kita tadi katanya kalau perkalian penambahan berulang, kalau pembagian itu adalah pengurangan berulang. Nah, jadi 15 dibagi 3 kita siapkan masih di setiap jeda persilangan ada 3, 3, dan 3. Jadi kita siapkan sekitar berapa ya? 3 dulu, 3 warna hijau dan 3 warna pink. Nah, ini ada kita letakkan, tadi kan angka terbesarnya adalah 15. Jadi dari 1 sampai 15 itu adalah bagian. Nah, angka 3 ini ialah di bagian sini. Nah, ini warna hijau, hasil berapa hasil dari 15 dibagi 3 adalah bukan kita lihat dari angka di belakang segitiga, tapi kita hitung seberapa banyak baris dari segitiganya. Jadi kita hitung nih, ini ada segitiga 3 buah, ini kita hitung jadi 1. Ini 1, lalu 2, lalu 3, 4, dan 5. Jadi hasil dari 15 dibagi 3 adalah 5. Oke, siap nggak? Mantul kan? Mudah banget kan ngitung dengan menggunakan papan musik? Lalu kita lanjutkan dengan menghitung KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini ada contoh soal. Ini ada contoh soal dari KPK yaitu 3 dan 4. Nah, kita menggunakan papan musik ini. Kita siapkan warna hijau. Warna hijau. Nah, contohnya tadi ini. Nah, jadi kita siapkan tadi faktor, maksudnya KPK dari 3 dan 4. Nah, kita taruh, kita gunakan warna hijau itu di 3. KPK dari 3 ialah 3, 6, 9, 12, lalu 12, 15, 18, 18, dan 24. Ada juga 21.
Nah, itu adalah KPK dari 6, 3 maksudnya. Dan ini ada 4, kemudian 8, 12, 16, kemudian sudah 16, ada 20 dan 24. Jadi KPK dari 3 dan 4 kita lihat ada 2 angka yang tertutup oleh 2 buah segitiga. Dan kita lihat yang pertama itu ada angka 24 dan 12. Karena KPK adalah persekutuan terkecil, jadi hasil dari KPK 3 dan 4 adalah 12. Paham ya? Lalu kita lanjutkan perhitungan terakhir, yaitu FPB. Nah, ini adalah contoh soal dari FPB dari 18 dan 24. Nah, kita di sini udah saya letakkan FPB dari 18 itu FPB-nya ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kemudian FPB dari 24 kita letakkan segitiga warna pink. Ini ada angka 1, 2, 3, 6, kemudian 8, 12, dan 24. Nah, FPB dari 24 itu ada 1, 2, 3, 6, 8, 12, dan 24. Jadi hasil dari kita lihat angka yang di segitiga, 2 segitiga. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini kan. Nah, ada 2. Jadi FPB adalah faktor persekutuan terbesar, angka yang paling besar yang tertutup oleh 2 buah segitiga berwarna hijau dan pink itu adalah angka 6. Jadi hasil dari FPB 18 dan 24 itu adalah 6. Oke, sudah dapat dipahami bukan? Jadi begitu mudahnya cara perhitungan dengan menggunakan media pembelajaran papan musi. Nah, untuk adik-adik atau untuk pelajar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD bisa nih menggunakan papan musi ini. Tapi untuk SMP dan SMA juga bisa kok menggunakan papan musi ini. Nah, sepertinya kita sudahkan saja pembelajaran menggunakan media pembelajaran papan musi pada pembelajaran matematika. Untuk itu saya mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf jika banyak kata-kata atau banyak kekurangan pada pembuatan video menggunakan media papan musi ini. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah menonton video saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.